Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Sari dan Sudian dan rekan saya Ika Lestari. Di video ini merupakan tugas hasil observasi kami di Viara. Penguasa laut, ada orang dipanggil Maco. Apa artinya, Pak? Maco itu Dewi Samudra, ya, itu penguasa laut. Maco itu dalam artian namanya gitu. Iya, nama dewinya, ya. Ya teman-teman. Oh, itu dewinya yang di tengah ya, Pak ya? Kalau bahasa Latinnya Cenho Siabo, bahasa Latinnya, ya. Nah, dia berdirinya tahun 1673 Masehi. 1673 Masehi. Ya. Nah, Kalau yang kan ini di tengah, Pak, yang di kanan kirinya, Pak, Itu- kalau boleh tahu? pengikutnya Angkek sebelah sini, Oh, Angneng sebelah sini, iya. kayak pengawal. Oh. Ya. Diibaratkan pengawalnya gitu ya, Pak? Iya. Oke. Ya. Ini sama ini sama kan, Pak? Ini kan satu. Kita di sini ada 3. Sebenarnya ya di Krenteng ini ya, Viara di sini itu nama Dewi Samudra. Ya. Kalau yang sebelah sana, ini Cik, Pekong, wis, ini Pekong, pos. Boa Pekong itu tulisannya. Oh, Nah, itu bahasa Latinnya Kem Kien Taiti. Yang di atas itu bahasa Latinnya. Ya. Dia dulu itu dirinya tahun 1789. Ya. Itu letaknya di Parik Pekong. Nah, di Parik Pekong. Tahu kan? Nah, ya. Nah, ini ya. Ya, oh, ini Itu- backgroundnya. Naca. Naca. Itu bahasa Latinnya itu Naca Kece. Itu penguasa langit. Oh, ini penguasa langit. Nah, kalau Pekong penguasa darat. Jadi disebut itu 3 versi. Angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. 3 versi. Oh, Ya. tiga. Nah, jadi tahunnya sama 1789 Masehi. Cuma di Naca ini Putra Raja itu terletak dulu ya, terletaknya di Parik Singhi, Oh, pada sini. ya. Betul. Berdasarkan informasi yang saya dapat, ini merupakan vihara tertua ya, Pak, di Iya. Indonesia. Itulah 1673. Coba dihitung. Nah, sebelum 300 lebih tahun. Berarti ini sudah mengalami berapa kali perang? Dia renovasinya Renovasinya. cuma sekali. Oh, cuma sekali. Waktu Jadi waktu itu hanya berdiri cuma hanya satu. satu ini Ya. satu lokasi ini. Nah, cuma satu kali. Berhubung tanah di sini terlalu luas. Jadi daerah Topekung sama Pak nama Dewi Naca Putra Raja itu dulu sangat dibongkar, dijadikan satu. Jadi akhirnya diberi nama Krenteng Tridharma Bakti. Awalnya yang dibuat Tridharma Bakti. Jadi 3 digabung jadi satu. terus sekarang yang terpanjang di depan Buddha Vista Karanimeta. Itu tahunnya 83. Itu diubah dari Vihara Bodhisattva Karania Meta. Nah, dulu kan Krenteng tidak diakui oleh pemerintah. Iya. Konghucu loh. Iya. Nah, jadi waktu itu tahun 83 diubah. Nah, setelah 83 selesai bangunan ini direnovasi pada tahun 90 sampai 93.
selesai. Ini kan tadi satu kali renovasi. Waktu melalui masa-masa penjajahan itu bagaimana Pak? Masa penjajahan itu memang kayak dulu tidak ada ubah. Nah, bentuknya tidak berubah. Berarti dengan Bangunan ini tidak berubah. artinya bisa dikatakan konten ini sebenarnya aman gitu ya? Iya. Nggak kena rusak gitu ya penjajahan? Tidak, Iya, berarti tidak dirusakkan. Cuma bangunan ini direnovasi hanya sesuai bentuk, tidak boleh berubah bentuk. dalam catnya gitu Pak, apakah ada pudar terus nanti lagi terus atau tetap dari awal sebenarnya gitu Pak? Oh, kalau udah pasti kita ngecat kembali sesuai asalnya. Itu pasti. Ya, tidak mungkin sekali ngecat sampai seterusnya, enggak. Berarti kalau sekedar cat itu kan tidak termasuk dalam renovasi lah kayak cuman Oh, tidak renovasi, itu hanya pengecekan ulang. Ya. Kayak ini kan belum dicek ulang. Kan? Iya Pak. Ah, yang itu kan udah dicat ulang. Iya, iya. Kan? Jadi sebenarnya ya itu kena asap. Oh, saat ini ya Pak. Nah, Terus Pak, bagaimana apa namanya di sini kan berdampingan ada Konghucu, Katolik, lain-lain gitu ya Pak ya, beragam agama. Terus bagaimana hubungan antara apa namanya umat Konghucu di sini dengan umat lingkungan lain yang berada di sekitarnya, terkhusus dekat tempat ini lah Pak. oh kalau sesama umat ya, walaupun agama berbeda ya, kita tetap satu. Iya. Ya, tidak ada perbedaan. Sedangkan kita di sini kan ada masjid surau, Oh iya. dekatan kan, tapi saling kami menghormati. Berarti toleransinya tinggi ya kan Iya. Pak? Saling menghargai satu Saling sama lain. menghargai. Gitu. Pak ini Kalau tidak menghargai, soalnya kita kan udah munafik, Heeh. kan? Mementingkan diri sendiri, Iya. bukan mementingkan semua umat. Pak ini kalau apa namanya hari beribadahnya hari apa aja Pak? Kalau hari ibadah 1 bulan itu 2 kali. Nah, itu hari apa? Tanggal 1 dengan tanggal 15, tapi Imlek ya, Oh, bukan nasional ya. iya. Tanggalan ini. Imlek. Ya. Biasanya itu jatuhnya kalau di kalender nasionalnya jatuhnya hari apa Pak? Oh, itu tidak bisa tertentu, nggak bisa dipastikan. Habis Imlek ke nasional itu ada perubahan. Ya, biasanya ada yang tanggal 2, jadi tanggal 5 Imleknya nasional tanggal 5, Imleknya tanggal 1. Oh berarti Imleknya itu tetap tanggal 1 Iya. walaupun nasionalnya mau tanggal 2, 5 gitu kan. Nah, jadi kita hitungan untuk ibadah kan tetap sesuai Imlek. Oh iya. Ya. Nah, sekarang kan kalau mau lebaran Imlek sekarang ini kita kan bulan Februari, Heeh. tanggal 1 kan? Iya. Nah, tanggal 1. Tapi kita tanggal 1 kita udah Imlek. Jadi kalau untuk kayak kesehariannya ada nggak Pak? Untuk datang ke sini? Ada. Kira-kira Sehari-harinya pasti ada yang datang untuk beribadah. Itu kayak tadi kayak ibu kita udah beribadah. oh ya itu tanggal Ya. Nah, jadi kalau hari-hari biasa, kalau bagi orang yang sempat, kalau mau ibadah silakan. oh iya. Ya, kita enggak tentu setiap bulan tuh 2 kali aja enggak. Kayak kita di Muslim ya. Oh seperti di Muslim. Kan setiap Jumat kan semua kan harus sembahyang. Iya. Jumat kan. Tapi kalau bagi dia yang sempat Iya. kan Heeh. berhubung kerja atau di mana kan, kalau dia pulang kalau hari apa aja kan bisa beribadah sama. Cuma kalau yang muslim kan 1 bulan kan 4 kali sholat Jumatan ya. Kalau orang Konghucu Buddha itu hanya 2 kali yang ditentukan kan. Kayak kita sembahyang misalnya jam 7 itu waktunya kan panjang. Nanti kalau jam 7 saya nggak sempat kan, nanti jam 8 jam 9 kita kan bisa sholat kan? Berarti Kecuali maghrib.
Berarti hari yang paling besar itu hari raya Imlek ya Pak ya. Kalau Iya. di Muslim kan ibaratkan hari Lebaran Idul Fitri. Betul, sama Iya, gitu. ya. Berarti apa namanya dalam sebulan tuh kalau secara umumnya 2 kali, tapi untuk yang bagian tempat silakan datang. Iya. Udah. Udah deh, singkat aja. Kita nggak kapasitas tuh kayak kita, maaf ya, dan muslim berkumpul jam sekian harus berkumpul, tidak. Cuma kita kalau waktu tidak ditentukan, ada yang pagi sempat, ada yang siang atau yang sore, ya. Jadi waktu nggak ditentukan. Kapan berarti kapan mereka sempat Iya. disebutkan gitu. Iya, di situ. Bisa dokumentasi Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Itu Pak, apa namanya? Berarti ini dibangun awal pembangunan ini Hanya satu, Dewi Samudra, 1673 Masehi ya. pendirinya Pak? Itu pendirinya kalau nama itu kita dari dulu sampai sekarang kita nggak tahu namanya, tapi dia dicantumkan Marga Lim. Yang bangunan ini itu nama tidak disebut, tapi dia pakai Marga Lim. Kalau boleh tahu gitu ya Pak, ini kan identiknya dengan warna merah. Apakah ada makna tersendiri dari warna merah itu Pak? Kalau sebenarnya makna ya itu kalau bagi agama Buddha ya itu sebenarnya sama dengan Muslimnya. Nah, itu tidak ada. Cuma dari zaman dulu memang warnanya udah ada. Ya, merah, kuning, dan hijau. Merah hijau kan itu hanya sebagai simbol aja, ya. Bukan merah itu berani enggak, ya. Nah, Memang udah menjaga apa namanya dari sananya. dari sana itu sebagai simbol aja. Dan apa namanya dan identik juga mesti ada api-apinya gitu Pak. Kalau api ya bagi orang menyalakan sebelum ibadah ya itu menyalakan api itu soal kan penerang. Walaupun segala apapun ya tanpa ada lampu, ada lilin kan masih ada bayangan terangnya. Bisa dikatakan tuh jalan tidak ada terjadi apa-apa. Maka lilin itu adalah penerang, sempurna penerang. Ya. Jadi itu api disebutkan sebagai penerang gitu. Iya. Sini Pak, kalau yang apa namanya arsiteknya itu apakah ada sendiri atau yang maksudnya yang memang bisa sedangkan gitu? Yang arsitek untuk gambar ini, Awal. yang tadi, Bapak ini sebagai arsiteknya. Jalannya penuh. Semua lukisan yang ada itu Bapak ini, Bapak ketua, pengurus di sini. Dia yang jadi arsitek. Kan kayak Tapi dia nggak berpendidikan loh. Dia tidak berpendidikan, ya. Nah, dia SD aja nggak ada. Nggak ada pendidikan. Udah berkarya memang di tentang lukisan gitu. Iya. Ini semua Pak yang Semua lukisan dia ngelukis. Dulu ini itulah saya kan udah bilang tahun 83 ya udah dijadikan vihara Bodhisattva ya. Nah, setelah itu kan bangunan ini itu dulu papan kayu pilihan lantai maupun dinding. Setelah tahun 90 ya itu Pak Wali Pak Majid Hasan ya. Nah, jadi bahwa tempat di sini, biara di sini, itu kan dinyatakan tengah-tengah kota. Jadi harusnya direnovasi. Jadi ini kami direnovasi tanpa mengubah bentuk
itu tahun 90 ya. Disitulah semua dijadikan semua semen. Setelah semen ini tanpa ada gambaran, nggak tampak lukisan. Dulu papan ada lukisan, ternyata bapak inilah bapak ketua yang dilukiskan. Beliau yang mungkin. Boleh tahu Pak namanya? Bapak siapa namanya? Itu Pak Gunawan Sarjono. Di YouTube ada? Oh, di YouTube. Ada. Boleh nanti yang Boleh. Ya. Di kamu ketik aja Tiara Bodhisattva Karya Meta. Ketik. Ada. Itu Pak Gunawan Sarjono. Kira-kira udah ada yang observasi mahasiswa yang Pak? Maksudnya? Mahasiswa yang datang ke waktu. Kalau yang mahasiswa itu bukan hanya kamu dari Polsek kamu aja ya, itu udah banyak ya, bukan dari itu terus di Kalimantan Barat, tapi di luar Kalimantan Barat, di luar provinsi. Sama gitu melakukan Iya, observasi. di luar provinsi. Kayak yang di Jawa, di Jakarta, Bandung, ya, semua banyak yang datang. Karena memang saya pun disarankan sama senior saya yang dia memang jurusan studi agama katanya di sini nih katanya Mungkin dia pernah datang. mungkin Mbak karena emang itu jurusan dia gitu. Kalau di satu bidang ini untuk seni budaya itu bukan gampang ya, kita mau pelajari. Satu budaya aja kita mau pelajari aja itu mungkin udah bertahun. Gitu. Ya. Jadi itulah tahun 90 sampai 93. Kalau kedepannya piara ini sih tetap berdiri, tetap kokoh, ya. Cuma piara di sini itu seumuran dengan keraton Masjid Jamil. Yang ada di Seberang. Dia seumurannya. Ya. Berarti kalau di sini Pak kan tadi ketua piaranya berarti ya Pak ya? Iya. Itu termasuk dalam pengurusnya bukan Pak? Pengurus. Pengurus atau Dia pengurus. ada strukturnya nggak Pak? Hah? Ada struktur pengurusan di piaranya? Ada dia memang dari sini ketua pengurus. Beliau ketua nanti ada bawahannya gitu Pak? Ada. Setiap organisasi ya satu pembentukan pengurus pasti ada. Ketua, wakil, sekretaris, bendahara maupun merekap keanggotaan. Ya, itu pasti ada. Itu kan sebagai strukturnya kan. Kalau memimpin dalam ibadahnya ada nggak Pak? Oh, kalau untuk memimpin ibadah kita nggak ada di sini. Memang kalau setiap itu ibadah. Kalau ibadah orang kan permintaan kan berbeda-beda, ya. Alhamdulillah kayak gitu keluarga sehat, gitu kan. Tidak. Kalau menurut untuk kita sendiri, kan kadang-kadang nggak sesuai mereka kan pasti nggak bisa. Jadi menurut kamu mau gimana itulah menurut kamu, kan? Seperti tadi datang. Iya, ya. Di sini posisinya Bapak sebagai Saya di sini ditugaskan dari Dinas Kebudayaan untuk khusus pariwisata. Ya, kantor kita ada di atas kantor Capil. Karena Jan Stoyo. Saya di tingkat 3. Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan Pariwisata. Itu atasan saya Sri. berarti ini perkembangan yang sangat pesat ya Pak. Ini kan awalnya ini pun datang dari India gitu ya. Terus ke Indonesia ke Kalimantan udah langsung dibangun. Sehingga ini Itu bangun pun cuma hanya satu. ini bisa Ya, jadi yang bangunan untuk Putra Raja dengan Pekong itu tahun 1829. 1829 Masehi ya. Itu bangunan jadi 3, jadikan 3. berarti ini bisa dikatakan yang pertama kali dibangun di Pontianak. Iya, tapi hanya satu. Ini maksudnya dalam rangka di Pontianak dalam Kalimantan Barat juga ada
Tapi Kalimantan Barat cuma satu. Dewi Samudra ini. Nah, Apakah ketika misalnya Kalimantan semua orang melakukan ibadah ke sini atau bagaimana Pak? iya, banyak yang ibadah ke sini, ada yang enggak. Sebabnya kita letaknya tidak apa dikatakan tuh agak ke sungai ya. Jadi tidak nampak itu bangunan yang di luar. Yang di belakang kan? Nah, jadi kalau kita dari belakang itu nggak nampak loh. Iya. Lihat. Nah, jadi kebanyakan orang nggak tahu. Nah, makanya dulu ada plan yang kecil, ya kan? Ya? Dari Pak Wali dibikin yang besar di situ. Ternyata banyak yang sekali lewat ketahuan, barulah mereka datang. Berarti orang yang udah tahu yang udah sering kemari beribadah. Iya. Soalnya tadi saya udah pakai map gitu kan sehari. Kata mereka udah sampai di lokasi, tapi mana? Saya tanya, boleh ke sini lagi katanya. Makanya kan terlalu tidak nampak kan, jadi kena dihadap dan bangun di belakang. Letaknya terlalu ke dalam. Iya, sebenarnya ya tanah yang di belakang bangunan itu masih tanah tiara. Dulu, ya itulah waktu tahun 90 ya, itu Pak Wali diambil sebagai bangunan ini, itu kok, nah, gitu. Apalagi kena hadang di sebelah sini itu kampusnya. Jadi orang mau datang ke sini tuh kadang-kadang bingung gimana letaknya. Habis bangunan tiara ini tidak nampak dari belakang kan? Iya Pak. Mungkin saya nggak bilang, adik cariin Google Map-nya udah sampai. Tapi Udah sampai gimana? baru ada tukang parkir yang tahu dia arahnya ke sini, katanya masuk. Kalau ditanya kan semua orang parkir di situ, pasti dia tahu. Soalnya baru pertama kali juga ke sini, memang kayaknya memang cari yang legend banget ini gitu kata tujuan saya ke sini. Nah, jadi apalagi adik mau tanya, Kira-kira saran dari Bapak ya Pak ya? kok saran dari saya? Itu apa yang menurut kami masih dilakukan laporan kami gitu Pak? Nah, tadi kan udah bilang bangunan yang dibikin Tridharma itu waktu itu bangunan ini itu tahun 1829 sih. Nah, coba yang berdiri yang pertama itu 1673 hanya Dewi Samudra. Ini pindahan dari Parek Senggi sama Parek Pekong. Jadi kan bangunan jadikan satu itu 1829. Jadikan satu gitu ya? Iya, bangunan jadikan satu. Kemudian yang bangunan yang di Parek Senghi Udah bongkar semuanya. Jangan kemana. Iya, tapi ke tempat lain tidak ada, bahwa berhubung di sini tanahnya luas. Dan makanya diberi nama Tridharma Bakti dulu. Nah, Krenteng Tridharma Bakti, bahwa setelah itu waktu dijabat sebagai Bapak Presiden Soeharto, ya, bahwa dalam undang-undang keagamaan, kau Krenteng kan sebagai agama wujud, tidak termasuk agama Buddha, ya, maka diubahlah, ya, nama wihara. Berarti makna Tridharma Bakti itu maksudnya Hah? makna dari nama Tridharma Bakti. Tridharma Bakti itulah 3 wihara dijadikan satu. Baru makanya dulu kan tidak ada kelenteng. Nah, kelenteng masuk. Tapi setelah udah gabungan di sini diberi nama Tridharma Bakti, 3 digabung jadi satu. Kan? Tapi untuk saat ini yang dikenalkan sudah bisa ini kan Pak? Iya, tapi masih dikenal kelenteng Tridharma. Masih dari dulu sampai sekarang masih ada orang dulu masih punya ini, tapi mau dibacakan biara orang tua kan mau sebut agak susah kan, bukan zaman yang kita sekarang ya. Nah, kalau kita zaman sekarang tahun 50-an ya, mungkin mereka masih berpendidikan ya. Nah, kalau di atas 50-an itu kan tidak ada, dia kebanyakan nggak ada yang berpendidikan gitu. Mungkin
sama sekali nggak ada. Ada yang sekolah kelas 1, kelas 2 udah nggak sekolah. Kalau ini Pak kan semenjak COVID ini apakah ada penurunan orang-orang yang beribadah? Oh kalau gitu pasti sama. Sama Nah, bukan kita di tempat biara aja, mungkin di masjid, di gereja itu pasti. Sebabnya kita kan saling menjaga, gitu, kan? Saling menjaga kan demi kebaikan kita, kan? makanya itu yang apa namanya kemarin kami observasi di gereja juga kan ditanyakan ada penurunan dia pasti di gereja Itu semua. pasti. Atau kayak itu rata gitu di Indonesia semua bahkan mungkin luar negeri juga melakukan hal yang sama kayak Ya, makanya semua pasti itu. Sedangkan orang mau ibadah aja 1 bulan 2 kali aja kita kan batasi. Kalau ada yang udah beribadah, yang baru datang stop dulu, biarkan mereka selesai, baru gitu. Jadi bergantian. Kalau enggak bentrok, kita kan penyakit ini kita kan tidak tahu siapa yang kena, kan? Ya saling menjagalah, kan? Jangan sampai terjadi gitu. Kan kasihan juga kan. Nah, ya pada kita yang pengurus di sini ya pengarahan kepada orang yang beribadah lah, gimana gitu. Ada juga orang dikatakan bengal nggak mau dengar, maunya saya datang cepat kan ya gitu. Jadi kita boleh kalau mau cepat silakan, cuma kan tolonglah jaraknya itu aja, minta tolong di jarak. Makanya persediaan kita semua untuk cucian tangan semua kita lengkap kasih mereka. Pak kalau misalnya di apa namanya di tempat ini apakah ada ruangan untuk mereka belajar dan proses terkait Indonesia tidak ada Tidak ada. bebas mereka mencari. Iya. Ya. Bantuan itu sama semuanya Pak ya? Iya sama. Dampaknya gitu. Iya. Itu sebagai organisasinya ya. Ya. Besok ya Mbak itu sebagai apa orang yang belajar. Dinas Kebudayaan di Pariwisata. Boleh tahu Pak apa umurnya Pak? Umur saya sih udah 50 lebih, hampir 60. Ya. Udah hampir. Iya. Kalau nama yang orang Kalau di sini orang kenal Pak Kumis. komunis. Nah, orang kenal semua. Kau ditanya aja kenal nggak nama Pak Kumis, orang tahu. Nah berarti nanti untuk dilakukan dilakukan itu percakapan dengan Pak Bumi gitu ya Pak ya? Nah, kalau nama asli saya di Dinas Kebudayaan Pariwisata itu nama saya di Teng. Seperti saya ketahui ya, saya juga ada teman yang juga mereka tuh punya nama tuh beda gitu Pak, ada nama Indonesia, ada nama Cina gitu Pak. Itu kenapa Pak? Oh, itu kan kaum nama manusia kan gimana ya? Nama Cina pasti tetap ada. Ya, itu karena ada dari dulu ya, ada sejak dulu orang Cina ya. Kaum Indonesia kan dia kan akhirnya tahu dia dulu tahunnya berapa. Ya, kalau tahun yang dulu seumuran saya itu tidak ada nama Indonesia, terkecuali dia pergi dari nama. Tetapi mau pinjamkan nama saya harus diganti. Ya, tapi nama aslinya tetap, panggilannya sehari-hari tetap. Nah, kayak kita sekolah kan, Mama si Adi, kan? Tapi nama Cina tuh udah berbeda. Kau cari dia nama Adi, mungkin orang penduduk sana mungkin nggak tahu. Tapi kalau panggilan dia nama sehari-hari, orang tahu. Nah, gitu. Berarti orang yang ada nama Indonesia itu yang apa tahun jaraknya tahun 2000-an gitu ya Pak ya? Itu tahun 2000-an. Soalnya kan saya juga ada kenalan. Nah, yang kebanyakan ada ini itu tahun 80-an lah. Udah baru ada. Ya. Jadi juga enak sebetulnya kalau ini ya, kalau waktu masa pendidikannya, kalau pakai nama Indonesia kan lebih praktis gitu ya, lebih agak sebut ya. Kalau
pakai nama Cinanya, ya. Kadang-kadang guru dipanggil salah-salah sebab ejaannya, kan? Nah, coba kau baca lah, ya. Yang di bawah, yang siapa? Coba kalian sebut apa? Istilahnya. Kan? Tian Ho Xiaobo. Kan? Kalau mereka yang tahu, ini bahasa bingung. Cuman yang ho itu harus ue ya, ada ue-nya kan? Tapi ini tidak ada ue-nya. Berarti kalau di dalam kitabnya juga tulisan Cina, Pak? Iya, Cina yang apa namanya? sesuai namanya. Cina yang seperti ini atau yang masih dalam apa tulisan Cina ya, Pak? Hah? Kalau tulisan Cina kan ada yang gimana ya? Ya tulisan Oh Mandarin. ya kayak gitu ah. Iya, Tulis Mandarin. Tulisan Nah, ini Mandarin. sesuai dengan nama ini. Untuk apa namanya di dalam kitab Konghucu itu Pak tulisannya Mandarin berarti Iya. ya Pak ya? Nah, gitu. Pakai Mandarin tidak yang seperti Nah, ini. ini kan bahasa Latinnya. Berarti pasti Kalau rata-rata yang mereka itu kan Dewi Samudra atau Maco itu kan bahasa yang sekarang Sanskerta kan. Kan kalau ini kan bahasa Latinnya, bukan Sanskertanya. ya, betul. Berarti pasti mereka bisa semua ya Pak ya bahasa Mandarin. Iya. Gitu. Itu dari lahir atau kadang mereka perlu belajar sendiri Pak? Oh itu kan kalau dari lahir itu mungkin ya kayak sekarang Adik ya. Dari lahir Adik bisa baca. Gimana Pak? Bahasa Indonesia gitu. Iya. Baca. Bisa nggak dari lahir? Dari lahir bisa baca. Oh belum, nggak bisa. Maksudnya Makanya tuh belajar. bahasa sehari-harinya gitu. Bahasa hari-hari pasti dia kan dari orang tua kan ngomong. Jadi ikut ucapan orang tua. Kan? Sekarang Adik baru lahir. Adik kan orang Indo, no? Iya Indonesia. Nah, jadi otomatis kan orang tua kan ngomong bahasa Indo. Iya. Kan? Otomatis Adik kan udah pandai jawab. Iya. Nah, tapi kalau untuk suruh baca, Adik kan harus berpendidikan dulu. Iya, Kalau betul. tidak pendidikan, mana bisa? Kan? Di situ deh, sama. Makanya orang China dia dari bayi dia ngomong bahasa China kan, bahasa Cina kan. Nah, di situ kan dia bisa. Itu yang saya Iya. maksud apa namanya bahasa ibu lah bawaannya kan. Pak. Iya, Soalnya kan ada juga kuliah-kuliah yang bahasa Mandarin gitu kan. Mungkin orang-orang yang apa namanya yang udah sering baca-baca seperti ini sudah paham gitu Pak bahasa Mandarin itu sendiri. tapi masih ada satu versinya dong, Rek. Iya. Kalau orang Cina kawin sama orang Cina laki, ya. Kalau istrinya orang Islam, Iya. orang Indonesia, otomatis anaknya ikut dia. Sebab dia ngomong sehari-hari. Ikut Cina. Enggak, ikut mamanya, bahasa mamanya kan. Heeh. Nah. Oh iya betul bahasa ibu lah bahasa. Bahasa ibu kan. Nah, makanya itu satu versi loh. Nah, jadi mungkin dia bapak yang ngurus anak, ya, Iya. ngomong bahasa bapak kan, tetap bahasa ibu. Betul. Gitu. Betul. Nah. Di situ. Apalagi Adik mau tanya. Mungkin apa namanya di-cut dulu ya Pak ya. Ya. Perjalanan pulang dari